opinion itu the number one Ponzinomics founders itu Pac-Man. Wow. Pac-Man, what do you think of Solana ecosystem right now, bro? Wah, Solana sih kacau, man. Ini kayak gila sih, Solana udah front running Ethereum, man. Let's say 10 Solana 10. Kita cap ya per project, per memes. Dan lu lihat setiap hari ya, lu buka deck screener berapa banyak itu bisa peaknya waktu itu bisa sampai ratusan lebih memes yang built on Solana. Kita on average 100 aja dikali 10 itu udah itu demand 1000 Solana dari sisi developer. Belum dari sisi retail yang trading kan lu per trade-nya juga Solana gitu loh. Oke, ini pertanyaan lain dari Instagram juga. Alasan lu beli Plebs and OneCat BRC20 apa sih? Ini actually Plebs gue nggak tahu, cuman ya OneCat gue sering lihat lah dari. Ya Plebs gue ada buy lah itu, tapi itu ya for fun lah karena gue basically gue ada follow salah satu CT yang menurut gue oke, and dia buy Plebs, gue jump in, lebih ke itu aja gitu. Kalau OneCat ya itu kan narrativesnya oke lah menurut gue, itu kayak udah lumayan lama sih gue beli ya, jadi kayak dia kan dia lebar lah narasinya dari dia memes, dia bakal launch GameFi, dia the first meme on Bitcoin ecosystem, udah gitu dia juga recently akan launch their own chain ya kan, OneCat chain gitu ya, let's see lah. Tapi gue ada lempar sebagian ke sana tuh yang ke OneCat chain itu gue ada lempar sebagian, katanya kan nanti bisa di unstake soon, gue nggak tahu kapan launchingnya, kayaknya ntar lagi ya gitu, di Mei kalau gue nggak salah, tapi ya let's see lah. Gue nggak yang segi gimana gitu, tapi itu gue lumayan heavy sih di OneCat, gue lumayan heavy gitu. Terus sama di Plebs gue lebih kecil lah dibanding OneCat, gue nggak se-heavy itu gitu. Nah ini ada dari CT Indo juga yang rajin banget share alpha, ini dari bro Andrianto Twitter. Andri. Bro Andri nih dia nanya nih, sebenarnya lu step by step screening meme coinsnya apa kalau setiap hari ngeliat deck screener? Lu seru nih. Ya screening meme coinsnya gimana sih? Ya kayak itu ya finally gue bought in deh gitu. Do and don'ts-nya apa bla 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 ya. Oke. Gini, gue bisa share kayak gini ya. Ini agak berat nih jawabannya nih, karena ini sangat berbahaya ya, dan gue harus elaborate ini harus crafting serapih mungkin. Jadi gini, gue selalu consider gini, the first step untuk lu bisa ape into good memes ya, menurut gue lu bisa, ini let's say ini adalah memes yang kayak nggak ada waronya ya gitu, nggak kayak let's say kayak si terakhir si Bome yang udah dari Dark Farms gitu kan, yang kayak dia udah waro-waro duluan, dia udah build community dulu gitu, udah jalan dulu selama 1-2 tahun terakhir, and then dia launch meme boom gitu. Kita jangan ngomong yang kayak gitu, kayak itu buat gue kayak roadmapnya tuh lebih clear gitu loh, untuk sesuatu yang seperti itu gitu. Lu bisa tap in kalau memang lu tuh into the community gitu, itu beda cerita. Tapi nih what if lu some anon ya out of nowhere yang tiba-tiba lu bisa snipe into good memes dan dapat jackpot like 5-10x bahkan 100x gitu ya. Nomor satu sih caranya, kalau lu tanya gue ya lu harus kenal developernya. Nah itu gak ada cara lain menurut gue, karena lu harus kenal devs, karena lu gak akan sejago apapun lu baca on chain, lu akan miss menurut gua. Ya lu gak akan, karena terlalu banyak cara untuk lu tuh bisa mengelabui on chain gitu loh. Ngerti kan? Lu nanti lempar dari wallet ini, dari sini, terus putusin koneksinya, lu lempar ke checks dulu baru nanti dilempar lagi ke sini gitu loh. Kayak lu nge-tracking on chain buat gua tuh terlalu sulit gitu ya. Most likely kalau lu misalnya lu mau tracking on chain, lu akan masuk ke second wave-nya gitu. Baru lu bisa ketemu, oh ternyata wallet ini yang alpha caller ternyata dia masuk ke sini juga gitu. Itu terlalu sulit lah menurut gue. Yang pertama buat gue first step ya either lu harus kenal devs-nya gitu loh. Itu baru lu bisa catch a very 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 good memes dan sangat early gitu. Otherwise you cannot. Gue udah confirm ini ke beberapa teman gue juga yang memang devs dan dia active builders gitu ya, dan memang dibilang itu benar gitu. Lu nggak, there is no way lu bisa nge-track developer yang build solid memes gitu ya, yang kayak mainnya halus ya, nggak kasar. Kan dibilang teman gue bilang ini ada devs tuh ada yang kasar, ada yang halus mainnya. Ada yang sekali jebret cabut LP, bret mati lu gitu. Ada yang kayak dia halus mainnya, farming. Farming itu maksudnya adalah ketika naik sekian X dia buang sekian, buang pelan-pelan gitu, buang pelan-pelan. Tapi nanti buang pelan-pelan dia sempat buyback dulu untuk push price-nya lagi untuk nyari second wave-nya, lempar marketing lagi, baru dia buang-buang pelan-pelan lagi. Ada yang mainnya kayak gitu tuh, main halus gitu loh. Nah most likely sebenarnya lu paling enak nge-core devs yang main halus ini gitu loh. Ngerti kan? Lu bisa ride pelan-pelan. Cuman kayak there is no way lah lu bisa tracking on chain kecuali lu kenal devs-nya. Itu nomor satu menurut gue. Jadi kayak itu real ya, namanya insider trading ya, punya informasi itu penting sekali dan itu real, dan itu alasan gue networking. Oke? Itu nomor satu. Itu nomor satu. Dan kedua ya basically gini, kalau
What if lu gak kenal devs dan lu pengen nge-track itu semua? Ya buat gue resikonya super gede. Dan at the end of the day, kalau gue sekarang ini ya, gue kasih satu tips lah ya. Yang gue sendiri lakukan adalah lu cari alpha caller. Alpha caller itu gue consider seseorang yang either memang lu sejago itu tracking memes, atau lu memang kenal banyak developer. Oke, gue sendiri sudah punya list of alpha caller gue. Caranya gimana? Gue bisa kasih satu tips mungkin kayak gini ya. Let's say gue kasih study case ya. Memes yang paling kuat apa sih di beberapa bulan terakhir? Waves, let's say ya. Wave ya. Lo cari, Wave itu listing date-nya tanggal berapa? Let's say misalnya tanggal 10 September 2023 misalnya. Ya, lu pakai Twitter lu use your advanced search ya. Lu pakai ticker symbol Wave, and then lu crafting set time-nya, lu cari waktunya itu kira-kira seminggu sebelum Wave launching sama seminggu setelah Wave launching. It means dari kan dia let's say dia launching tanggal 10 September, lu cari dari tanggal 3 September sampai 17 September. Lu cari siapa orang-orang pertama yang call Wave, itu alpha caller. Di Twitter, ngerti kan? Lu sort siapa yang pertama call Wave. Alpha, huge alpha. Ya, tapi ya usahain yang ticker blue lah ya. Betul, yang blue ticker. Betul. Lu usahain yang blue ticker, jangan cuman random announce gitu loh. Lu cari yang blue ticker dan dia nge-call Wave bahkan sebelum Wave itu launching, atau bahkan on the date launching. Nah, itu gue yakin itu orang tahu sesuatu tuh. Either dia kenal developernya, atau memang dia sejago itu on chain gitu loh, ngerti? Atau emang dia pure luck, lu nggak bisa klarifikasi juga gitu loh. Bisa aja dia pure luck kan gitu. Tapi ya I think sangat penting lu bisa punya circle of Twitter alpha callers gitu. Dan gue secara pribadi, gue udah punya di list of followings gue yang gue nyalain notifnya itu alpha callers. Jadi gue cari Waves, Bome, terus lu mau ngomong apa yang gede-gede gitu semua, gue lakuin itu semua. Mungkin untuk di base Degens probably. Yes. Gue cari orang-orang yang pertama kali nge-call itu, sebelum itu go 100x. Gue consider ini alpha ya. Ini alpha caller ya. Dan yang gue lakuin adalah gue follow, gue nyalain notifnya, gue coba networking sama dia. Real, gue bahkan DM dia. Any Web3 whales itu sangat terbuka dengan DMs. Kadang dia kayak randomly udah respon aja gitu. Lu mau retail, mau sekecil apapun duit lu. True. Jadi gue DM dia, gue suka aktif komen di setiap postnya dia supaya dia notice ada nama gue. Gue aktif komen, aktif nge-like. Terus udah gitu kalau ada kesempatan tertentu gue DM. Sampai ada satu kemarin gue ketemu di Bangkok. Gitu loh, saking wah nih alpha caller dia lagi di Bangkok, gue juga lagi di Bangkok, gue DM kita ketemuan, padahal cuma say hi gitu loh. Itu kayak buat gue, karena itu hal-hal yang penting banget untuk lu bisa kerjain ya gitu. Ya that's my way of finding alphas gitu, karena lu sorry to say ya, gue being fair aja sama kalian, lu gak akan bisa ketemu apa ya. Kalau gini ya, seperti yang gue bilang ya, alur informasi itu selalu dari text base baru ke video base gitu loh. Lu kalau ngelihat informasi mengenai memes atau or anything di Instagram, di YouTube, or di TikTok, most likely lu udah second or third wave gitu. You udah already miss the first wave gitu loh. Tapi text base itu yang paling cepat. Yang paling cepat, cepet banget itu ngedeliver informasi. Nah itu yang biasa gue lakuin. Jadi list of followings gue yang gue nyalain notifnya itu alpha caller semua. Tiap kali gue buka Twitter, gue lihat nge-call apa nih orang, atau nyampah doang. Tapi kan ya lu tau lah, dari CT gitu kan sehari tweetnya misalnya 10, gak mungkin semuanya alpha. Kadang-kadang kita kan shit post juga. Jadi gue berusaha keep up aja dengan apa yang dia omongin. Terus gue berusaha like, gue berusaha keep in touch sama dia, gue berusaha ini. Ya itu yang gue lakuin sampai akhirnya gue udah punya crafted gitu loh. Tapi itu gue terus kumpulin listnya ya. Setiap kali ada memes yang kayak jackpot luar biasa, gue lakuin hal yang sama lagi. Siapa yang nge-call dia 2-3 hari sebelumnya, on listing date sampai beberapa hari setelahnya, gue cari yang blue ticker, gue follow-followin semua, gue nyalain semua notifnya gitu. Itu cara sulit. Itu sebenarnya sulit, itu nggak gampang sebenarnya. Tapi once lu udah ketemu patternnya dan lu udah kayak terbiasa dengan itu semua gitu ya, it's getting easier and easier. Dan gue nggak bilang semua yang dia call jackpot ya, nggak bisa gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya how you screen based on people dulu, the callers dulu. Not lu randomly buka deck screener, ada ticker tertentu lucu dulu ambil, enggak. Langsung ape, enggak. Jadi based on the peoples, enggak based on the data on-chain dan lain sebagainya. People dulu siapa di balik ini, di behind. Karena at the end of the day, memes itu is all about siapa yang ngegoreng. Bener sekali. The market maker siapa. Bener sekali gitu. Jadi kayak gue gak terlalu network siapa. Gue agak hiraukan on-chain sih, jujur aja sih. Gue agak hiraukan. Dulu gue sempet tuh gitu, coba nge-track based on volume. Iya, volume gak FDV. guna menurut gue. Sampai akhirnya gue menemukan itu gak guna sih. Tapi ya udah, gue biasanya setelah gue
follow semua kurasi itu, gue jadi less headache juga untuk ngekurasi dan ngenembaknya gitu loh. Gue kan pakai bot juga kan, pakai Solana bot juga kan. Gue pakai Maestro. Jadi ketika misalnya gue ketemu, dia nge-call ini ya, ketimbang gue langsung buka Jupiter ke ini, itu buat gue takes lots of time ya. Itu bisa itu like memes itu kan bisa time sensitif banget gitu loh. Bisa hitungan detik, lu lewat sepersekian detik gitu ya, lu lewat 5 detik aja lu bisa kehilangan 20-30% gains gitu loh. Ya toh? Secepat itu. Jadi gue langsung kayak gue liat jebret, gue pakai bot. Kalau lagi hoki gue standby depan PC gitu ya. Gue langsung ke deck screener, gue copy tickernya, gue pakai Maestro bot, gue tembak, berapa Solana gitu. Itu yang biasa gue lakuin. Jadi gue nge-snipe cepet gitu. Itu juga yang harus kalian bisa lah, skills untuk kayak ya sniping. Ini lu hanya perlu kontrak addressnya doang. Lu juga harus checking ya di kontrak address apakah the real dead memes or not gitu. Kadang ada kopinya banyak banget. Memes. Ketika misalnya satu trending langsung kopinya banyak banget dan itu lu harus pilih-pilih. Dan itu lu nggak bisa hanya pilih based on the liquidity. Kadang liquidity juga bisa dimanipulate. Bener. Ya. Itu bisa nipu. Volume, liquidity itu bisa ditipu dan kadang bisa jadi honeypot juga nih chartnya misalnya up terus. Kok gak ada yang jual karena emang gak bisa dijual. Ternyata gak bisa dijual. Dan honeypots gue pernah kena bro. Gue pernah kena. Terakhir gue baru kena juga tuh setengah ETH sial. Gila itu di base juga gue kena tuh. Gue di base. Karena di base masih belum ada kayak trackers yang bener-bener kayak enak gitu untuk ngeliat honeypot or not ya. Gue di base juga kena terakhir. Iya itu perlu dicek lagi karena ini up only nih. Gila keren banget based on chart. Jadi kan orang kayak beli based on kayak green candles. Green candles terus nih gak ada merah-merah sama sekali. Akhirnya beli masuk. Turns out honeypot you cannot sell. Ya sebenarnya lu rak gitu basically. Basically you rak lah. Gitu. Ya udah fucked up lah. Ya itu salah satu risk main meme coins juga yang perlu kalian coba pelajari lah gitu. Tadi sniping, lu understand the slippage bla bla bla, tools yang harus dipakai dan lain sebagainya itu juga alpha. The key person, cablesnya siapa, market makersnya siapa, people behind it, terus kayak how to-nya nih. Kalau misalnya lu mau trade di Solana, bot apa yang harus dipakai? Kalau di base apa yang dipakai? Either itu Telegram bot, either itu mungkin Photon, apapun lah. Anydex, Jupiter, bla bla bla. Itu lu harus coba familiar with it. Nggak harus langsung gede dulu, lu deploy kecil-kecil dulu, main dulu aja semua. Yang penting lu kayak you get the idea ya, mungkin. You get the idea. Any tickers lu coba ape lah based on the tadi lah mungkin kayak alpha color yang lu udah list tadi based on your Twitter followings. Itu sih. Dan kita mungkin gak menyarankan juga untuk lu deploy total misalnya lebih dari 50% portofolio ya. Nah ini gue pengen tanya lu juga. Lu dari total portofolio nih equity actually ya yang into memes itu berapa persen sih bro? Tadinya tuh ya gue tuh cuma sekitar 5% tadinya. Cuman kalau sekarang kayak udah 10-an deh. 10% tuh guys total porto ya. Kayak total hanya 10% gitu. Jadi kalau misalnya kalian kayak deploying all your money 100% atau 50% pun udah gede banget, terlalu gila gede sih, lah. Itu lo gila sih menurut gue. Iya. Karena gue soal trade memes itu like lu trade in futures gitu. Menurut gue resikonya sama. Itu similar risk lah. Either you liquidate or ya basically you lose money or ya you win bisa big gitu loh. Ya lu bisa win big gitu. Memes gue juga lakuin sama. Jadi gue sekarang jujur gue gak trade futures. Yup. Trade memes. Gue trade memes. Untuk only memes. Gue trade memes aja gitu. Gameplaynya sama lah itu. Kayak the risk rewardsnya mirip-mirip ya. High risk high reward itu menurut gue. Jadi kayak tapi especially belakangan 2 minggu terakhir kan gue lagi conference terus pergi. Gue gak dijen. Gue dijen karena gak bisa lu dijen sambil di luar gitu, gak bisa gitu. Basically lu gue pas memang gue ngedijen tuh pas gue lagi cukup punya banyak waktu, pas gue lagi kerja di rumah, gue lagi gak pergi conferences gitu. Gue kan juga kerja sehari-hari full online kan gitu. Jadi kan gue full online kan Twitter semua notif semua nyala gitu. Terus sambil gue kerja tiba-tiba ting muncul ini, gue cek, baru gue cek gitu. Tapi otherwise kalau gue lagi di luar, gue lagi conference, most likely gue gak trade. Gue gak trade memes, gue biasa santai aja gitu. Tapi memang gue udah punya beberapa memes yang kayak tadi gue sebut gitu, yang gue punya high conviction dia akan perform lah di bull market. Dia kan bisa nyerap liquidity gitu. I'll check that. Untuk Arbitrum juga ya tadi kan lu mention BUP ya. Gue juga mungkin mention Anime Coins. Itu Arbitrum ya. It's good one. Good one. Ini from Azuki lah. Azuki community ya lumayan cult banget lah. Ya, salah satu big whales-nya kayak ada Ryukang sama Ding Aling yang sering kita mentions. So I think it will be big lah untuk di Arbitrum. Dan Arbitrum one of the best L2 Ethereum yang sekarang TVL-nya paling tinggi. So
so huge alpha on that. Rukeng by the way itu apa profile picture-nya itu loh bro, IQ 50. Sekarang IQ 50 ya. Lu masuk gak IQ 50? Sempat tapi gue udah cabut. Udah cabut ya? Udah cabut. I see. But even Ryu Kang yang kayak yaudah big money lah dia, big wheels. Ya sekarang ya dia udah mulai deploying capitals to memes. Yep. And a lot of memes gitu. And I can tell you guys ya, gue kasih tahu nih ya, gue ke Seoul, gue ke Dubai gitu, gue ada ketemu beberapa VCs guys gitu ya, and then ya mereka tuh gue bisa bilang, gue tentu nggak bisa nyebut data, gue nggak bisa sebut angka, gue nggak bisa ngasih statistik, gue bahkan nggak bisa sebut siapa, but they starts to deploy in memes, even seseorang yang besar seperti DWF. You know, DWF Labs ya itu, aduh gue jadi nyebut deh. Ya udahlah gitu. Tapi ya sorry tuh saya, menurut gue kalau lu smart enough to find ya connectionnya mereka kemana aja, you pasti bisa tahu apa yang lagi dia heavy on memesnya saat ini gitu. Kalau nggak salah DWF Labs tuh di coin market cap ada juga ya kayaknya koin-koin yang under mereka ya. Ada DWF Labs portfolio ada, ya, itu bisa kita follow. Itu juga. Salah satu giant VC lah gitu. Mereka aja udah tap into memes gitu. Karena mereka ya maksudnya gini ya, ketika gue ngobrol sama, kemarin gue di Seoul tuh ada ngobrol salah satu MM yang sangat gede lah. Ya itu sangat gede. Dia partnernya dengan semua exchange lah gitu. Ya, dia sendiri bilang gitu. Dia tuh mereka dan timsnya tuh mulai pissed off gitu loh dengan ya benar, orang-orang yang less IQ, half IQ-nya mereka gitu, tapi make profit lebih gila dari mereka gitu loh, dengan mereka yang kayak udah research thesis sampai papernya tuh gila-gilaan gitu loh. Sebelum mereka deploy capital tuh due diligence tuh mendalam gitu, meeting sama foundersnya, ini terus kayak wah ribet-ribet gitu, ujung-ujungnya jebret memes dar gitu kayak. Mereka pissed off juga, dan mereka mulai realize akan attention market ini tuh seperti apa gitu loh, bahwa people tuh love this memes gitu loh. Jadi kayak bagaimana lu gue nggak tahu lu pernah lihat gak sih di Twitter tuh yang pernah ada social experiment tuh yang ada orang keliling gitu ya. Dia nanya nih, dia tunjukin gambar Arbitrum. Lu lihat nih Arbitrum adalah the layer tuh dia gini-gini. Terus ditunjukin gambar anjing pakai topi wave gitu. Lu akan pilih mana? Anjing pakai topi. Sial enggak lu? Ya itu that's how retail think gitu loh. Jadi mereka udah mulai sadar itu tuh ya man, come on gitu. Untuk do deal itu not something easy for retails. Betul. Ngapain? Mereka nggak mau lakuin research bla bla, enggak lah. Gue cuma give me the tickers. Give me the image. Kayak gimana? Udah that's it. Itu gue beli gitu. That's it, gue beli gitu. Gue mau gitu, udah gitu. Ya itu yang seru, dan memang kayak menurut gue the battle of memes di cycle ini buat gue akan lebih bloody lagi gitu. Ya, di the first quarter tahun ini aja memes udah bloody banget. Gila. Udah gila banget. Di sekarang ini bakal lebih bloody lagi. Expect dia akan bloody banget di memes. Cuman kayak buat lu pada yang kayak understand ya ini sangat rewarding lah. Bakal sangat rewarding gitu. Dan buat gue justru penting untuk memposisikan diri di mana semua orang masih ya nggak pay close attention gitu loh, ngerti kan? Itu yang buat gue, that's how market works kan. Basically you have to be greedy ya when others are fear gitu loh, ngerti kan? Ya itu the concept yang easy to say tapi not easy to lu pahami dan lakuin itu susah gitu. Gitu. Itu mengenai permemesan lah. Gila. Memes is alpha still dari gue juga. Memes is alpha. Jadi, tapi lu get the idea kan dari get the idea. Left curving, right curving, ya memes lah. Kayak orang-orang kayak trying to do deals research memes atau as a toxic, as a kayak something to avoid. Menurut gue mid curving ya mereka left any potential gains lah, huge gains on the whole cycle. I think this cycle is memes super cycles. True. Akan banyak memes yang kayak bener-bener kayak wave changing money. Yes. Very true. Mengenai wave changing money bro, ini di Twitter ada pertanyaan dari bro Yonatan. Oke. Mengenai success story. Gains lah, in multiplier. Kayak your base memes itu lu pernah berapa X sih bro? Base? Any best. Best. Okay. Your best meme coins. Almost 20x. In Solana or any base network? Base. Okay, 20x in base. Yes. Nah itu salah satu meme coins. Tapi averaging lu biasanya keluar di 2x, 5x? Beda-beda sih ya. Karena ada yang dari launching jebret langsung buar gitu. Oke, what's your strategy on memes? Apakah lu 2x lu take the initials and moonback the rest? Atau gue selalu moonback sih.
Gue selalu moon back. Everything 100%. Jadi gini, kadang ada lu lagi sibuk and then kayak lu ketinggalan gitu ketika dia launching gitu kan gitu, atau ketika lu lagi ngapain dikit udah gimana gitu. Tapi best practice gue adalah gue selalu moon back sih. Setiap kali udah naik 100% gue biasa moon back. Gitu. Biasa gue selalu moon back. Biasa gue selalu kayak take the initial out and then udah leave the rest aja. Habis itu gue cari rotasi lain. Gue bisa rotasi ke tempat lain. Gue punya capital untuk gue rotasi ke yang kiri kanan gitu. That's how I play memes gitu. Bisa gue bilang ya apa ya? Ya itu yang biasa gue play sih. Gue selalu moon back sih. Gitu. Karena gue pengen, gue lebih karep memes itu gue pengen punya exposure sebanyak-banyaknya. Gitu. Karena ya seperti yang gue bilang, gue cuma butuh like 10-20% yang perform, gue udah bisa huge gitu. Gue gak masalah lah 80-90%nya burn gitu. Itu buat gue faktanya ya. Gak bisa kayak lu beli 10 memes, 10-10-nya perform, anjir lu tuh jago banget sih. Jadi bisa gue bilang sekarang porto lu kebun binatang lah ya. Kebun binatang. Semua hewan ada. Semua hewan you name it lah. Any animal lah. Itu mungkin udah jadi coin, udah jadi ticker di gue punya itu juga network. Tuh yang gue cukup punya high conviction bakal naik tuh anaknya Pepe tuh. Si Apu itu gue juga buy lumayan gede. Gitu. Take notes guys, take notes. Itu anaknya Pepe kan, itu kan dibilang kan, atau saudaranya gue nggak tahu lah gitu. Kayak gitulah gitu. Kayak I think itu tuh easy to catch attention gitu. Apalagi sesuatu yang kayak memang udah previously gede gitu. Jadi bukan new character to growth gitu loh, ngerti kan? Itu kan karakter Pepe Apu itu kan karakter yang udah lagi rame sebelumnya kan. Even Boop yang kayak anjing yang muka di kamera itu ya, anjing muka kamera itu kan udah rame dari Reddit like 3 tahun lalu gitu loh. Gitu. Jadi kayak I think itu sesuatu yang akan lebih easy to resonate ke most people gitu. Ketimbang you develop another character gitu loh. Karena buat gue akan takes time banget untuk bisa familiarize itu semua gitu loh. That's memes gitu. And Pepe huge, gede gila. Karena emang the memesnya emang dipakai sebelum di Discord, chatnya sebenarnya semuanya pakai PP actually untuk memes gitu. Tapi belum ada tikernya waktu itu, belum keluar. Belum. Saat launch wah huge. Gila banget. Anyway PP gue fumble di 10x. Fumble. Itu bahkan gue bisa bilang fumble karena dia runningnya gila. Itu runningnya gila Pak. Gila itu fenomena tahun lalu lah itu. Itu huge fenomena lah itu tahun lalu. Itu like cepet banget naiknya. Oke guys, I think kita udah 2 jam ngobrol up to ya. Gila men, seru banget ngobrol sama lu. Gila gak kerasa banget. Alfanya banyak banget today. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan lain, any suggestion, any feedback untuk gua sama Andreas, boleh komen. Mungkin kita nanti next time create spaces kali ya, Twitter Spaces. Karena beberapa ada rekomen juga kayak when. Jadi mereka mengira pas gua nge-tweet create this podcast, mereka mengira this is Spaces. X Spaces. Jadi kapan? Oh guys, sorry, this is offline record kata gue kayak. Ntar bakal gue live ya, either di X, dimanapun lah, Instagram gue atau di TikToknya Bro Andreas atau di YouTube-nya Metafulus dan sebagainya. Itu nanti bakal live di banyak platform lah, didistribusikan ke banyak channels. Nah tapi X Spaces juga interesting. Jadi mungkin gue sama Bro Andre mungkin nanti create X-Spaces dan mungkin dengan cata-cata Indo lainnya kita mungkin bahas memes. Wah asik banget sih bahas memes bareng cata-cata Indo yang kayak ya kita left curving semua. Kita not trying to kayak apalah smart kayak do diligence any research coins gila, tapi ya udah kita for fun aja. Benar, for fun. Having good vibes lah. Kayak udah kebanyakan drama mungkin ya di cata Indo. So let's create, paling males gue. Let's create good vibes. Let's talk memes, etc. Bro Andreas, thank you so much for coming and ya, gue super really appreciate dan lu fast response. I'm a big fan of you. Dan lu datang dengan giving a lot of insights and alpha dari experience dia dan connections dia ya di mana-mana. So thank you one again. Gue yang thank you bro. Gue yang thank you. Seru. Yes. Gue tuh gak punya teman untuk sharing kayak ginian sebenarnya di rumah gue, bini gue gak ngerti apa-apa soalnya. By the way sama. Dan gue lumayan agak tercurahkan nih semuanya nih. Kayak akhirnya finally ada orang yang bisa connect nyambung gitu. Kayak gue juga happy sebenarnya di sini ngobrol. Oke, last bro, gue pengen any last advice atau alpha buat lo deh. Dari lu buat yang nonton. Last. Apa ya gue bilang ya, gue cuma bilang don't fade this cycle aja sih, jangan kayak lu
don't lu lose hope. Jangan sampai lu tuh, ya I know mungkin gue kalau ngelihat curahan-curahan retail gitu ya, curhatnya retail mungkin most of you banyak sekali yang kayak buy-nya late and then kalian burn ketika kemarin ada peristiwa perang, yaitu ada isu geopolitik, kalian burn portonya gitu ya. That's I think lu harus treat itu as a good lessons for you ya. Tentu jangan sampai lu habis itu lu losing hope and then lu exit dari market. Buat gue itu keputusan yang ya depends on you, your money anyway gitu. Tapi kayak menurut gue sangat sayang kalau misalnya lu sampai left ya the space cuman gara-gara kayak gitu. Karena menurut gue rugi itu perjalanan dari being a good investor ya. Gitu. Menurut gue seorang pelaut yang handal itu diciptakan di badai, bukan di laut yang tenang ya. Nggak ada good sailor yang diciptakan di calm seas, nggak ada. Lu harus surf di badai gitu loh. Badai ketika lu bisa survive baru lu a good sailor gitu loh. Menurut gue trader investor juga sama. Lu harus lewat ini semua and then you can be a good trader and investor gitu. Jangan sampai gitu. Karena kan ya as we know lah, rata-rata mereka yang menurut gue rata-rata orang yang burn gitu justru ceritanya itu lebih viral gitu loh ketimbang orang yang profitable. You know what I mean gitu loh. Mereka yang sampai stres luar biasa pakai uang ABCD-nya gitu ya, mereka burn, dan mereka yang share stories-nya mereka and then itu viral luar biasa gitu. Dan and then bikin people semakin fear gitu loh. Padahal I think ya sebetulnya it's just one story menurut gua gitu loh, ngerti kan? Gua nggak consider itu a big deal. Kalau gua ya, I think ya lebih banyak orang yang cuan gila-gilaan, cuman ya jarang sharing aja. Takut di cek pajak mungkin. Ngerti kan gitu. Jadi kayak don't lose hope lah. This industry will reward you luar biasa menurut gua, dan I think gua masih sangat optimis untuk 1,5 tahun ke depan. In the upcoming bull market bakal fun, seru. Let's make wife changing money together. Please, gitu. God, please. Kalau kata GCR kan future is bright. Future is bright. Ingat, lu jangan percaya gue, lu percaya GCR aja. Karena tapi ini gue cerita sedikit ya. Gue tuh salah satu orang di early Discord-nya di GCR kan, di Rebirth DAO. Bener, gue sampai sekarang masih ada di Rebirth DAO. Gue salah satu orang early-nya dia ketika dia open Discord waktu itu di November 2021. Gue salah satu orangnya kayak, gue kan nyalain notif tweetnya dia kan, gue langsung jump in gitu ya. And then waktu itu dia pernah kali dia ada create live di Discord-nya tanpa kamera. Gue jump in juga di situ. Dan orang-orang yang early itu yang tahu dia tuh siapa sebenarnya. Jadi gue precisely tahu dia siapa. Tapi bukan someone yang terkenal ya. Jangan lu pikir dia Vivek lah or siapalah, asumsi lu orang yang terkenal. Dia starting from $1,000 ya, or something or 100 gitu. Tapi lu harus tahu dia itu memang sudah huge di prediction market. Previously huge di prediction market. Dia previously huge di prediction market. Dia selalu bilang portfolio kripto dia itu nggak segitu gedenya, tapi dia itu paling gede di anjir gila kan, padahal portfolio dia udah jutaan, puluhan juta dolar kan. One Bills tahu gue ya, terakhir gue lihat One Bills. After the short Luna bla bla bla. Wah, crazy. Tapi dia bilang paling gede ya size dia itu sebenarnya di prediction market. Itu kayak itu market paling gede, dan buat dia dengan certainty dengan win rate yang paling besar dia di situ ketimbang di kripto gitu. Dan dia orang gila yang bilang TA itu memes menurut dia, bangke gitu. All technical analysis is memes. Dia tuh dia front run dengan news gitu ya. Tapi gue orang-orang yang early di Discord dia tuh pasti punya huge respect yang luar biasa sama dia gitu ya. Dan kayak gue sendiri juga huge respect, dan gue I think all city bro bullish on him. All City, benar. Dan kalau dia udah bilang bullish, ya kalau dia udah bilang bullish. Kalau dia bilang the future is bright, the future is bright. Ya udahlah, kita ikut dia aja lah. Gak usah ikut gua, gak usah ikut Aris, mungkin ya kita GCR. Semua plebs lah, kita semua plebs gitu. Ikut GCR aja. Follow the smart money. Itu the smartest person I know dengan win rate 100%, gila tuh orang. Win rate 100%, gila tuh orang, kayak super smart dan super kalian bisa cek lah all the historical tweets-nya dia, even ya dengan all trades, wah itu crazy kalau, dan itu bisa tepat hampir bottom hampir top. Wah. Nih gue kasih satu alpha lagi. Apa tuh? Ini statementnya GCR ya. Please, I'm listening. Salah satu memes yang gue punya high conviction itu adalah political memes. You know? Political memes. Donald Trump, Biden, Joe Biden, Trump, Donald Trump, di ETH ada MAGA gitu memes. Political memes ya. Gue sangat bullish on Trump akan re-elected. Gue juga. Yes. Ya, gue sangat bullish on Trump will be re-elected. Makanya gue punya huge position in Trump. Trump memes. Di Sol gue punya Trump, di ETH gue punya MAGA.
Oke. Gue buy both. Ya gue nggak beli Biden. Gue cuma beli Trump ya. Dan lu tahu salah satu prediksi GCR yang belum terrealisasi, Trump akan reelected. Itu salah satu prediksi besarnya Trump di tahun 2021. Si GCR dari tahun 2021. Dia predicted Trump will be reelected dan dia bilang almost insane. Maksudnya almost ini nggak akan gagal prediksinya. Oh wow. Dan itu dari 2021. Makanya lu kalau tahu di 2022 dari sepanjang 2022 ya sepanjang 2022 sebelum FTX collapse. Salah satu win trade gue itu adalah gue long Trump 2024 di perpetualnya FTX. itu gara-gara predictionnya GCR. Gara-gara callsnya GCR dari awal 2022 dan dia bilang almost insane untuk berpikir ya Trump dia bilang salah satu assurance dan dia sangat punya high conviction Trump akan reelected udah gitu. Habis itu gue langsung gue long Trump di FTX gitu. Tapi ya eventually FTX burn kan. Gitu. Tapi for now I think instead of lu jump into prediction market ya kan ya lu mau masuk ke market itu kan di prediction market kan ya, instead of di prediction market I just bought the memes, the political memes. And gitu. I know why GCR dulu big on FTX, soalnya FTX itu menyediakan prediction market juga. Yes, true. And actually the platform is great, bro. True. Untuk traders FTX tuh gokil, keren banget. True. Itu gilanya. Itu and SBF actually Degens and traders lah. Degens. Before they created NFT lagi FTX. Yes. Itu gue connect sama dia, bro. Serius? We DM each other. Serius? We follow each others. Anjir, gokil. Iya, itu dulu sebelum dia jadi billionaires lah. Wow. Kayak ya gue trade di BitMax, dia juga trade di BitMax dulu. Futures, kita sama-sama leverage trades gitu-gitu. Wow. So keren. Ya. Itu gilanya FTX platform after that ya gue jadi kayak nggak tahu bullish juga sih sama the platform ya. Platform. I mean bagus banget kalau menurut gue. Benar. Yeah. Itu gila sih. Dan itu salah satu prediction dari GCR yang belum fulfilled. Oke. Ya, Take belum notes fulfilled. guys. Let's see ya. Kalau memang ternyata emang November elected lagi, gila tuh orang dukun dari mana gue nggak tahu. Gila. Tolong ini video nanti di-up lagi pas re-elected. Itu gue nggak tahu itu itu dukun dari mana. Tapi you know GCR itu siapa? Gue kasih hintnya ya. Dia itu world champion poker. I'm not kidding. Oke, world champion poker. Siapa Tom Dwan? Tinggal gue sebutin tahunnya. Lu pasti tahu dia siapa. Tapi gue gak berani sebut tahunnya. World champion. Tapi bukan John Juanda Indonesia kan? Nope. Dia world champion poker. Dia world champion. Dia ketika waktu itu di Discord awal dia pernah kayak kita saling share masing-masing siapa. Is he black? Hah? Nope. Oh, oke. Nope. Jadi kayak dia pernah share Not gitu. Ivy then. Dia pernah share kayak yuk kita semua saling perkenalin diri di sini, tulis di kolom chat gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Gue gak punya historinya tentu karena itu live kan. Tapi gue inget banget tulisan dia waktu itu. Dia adalah world champion poker year segini. Langsung gue googling. Oh ini orangnya. Dan begitu gue trace Twitternya, oh ternyata emang GCR follow nih orang gitu. Padahal orang antah berantah. Gue jadi kayak punya 90% conviction ya dia orangnya gitu. Wow. He's a world champion poker. Wow. Jadi kayak dan menariknya funny things-nya gue menemukan ada korelasi antara highly successful traders dengan poker players. Yeah. Anyway, I play poker as well for fun. Mungkin nanti kita coba. Poker itu yang paling menurut gue game yang paling kayak related with tradings. Betul. Kayak psychology games, psychology, how to semua. bluff others kayak gitu. Itu risk management kayak lu nge-manage equity lu, portofolio lu gimana supaya lu at least nggak sampai go to zero. Kayak lu cari mana plebs yang lu bisa mainin dan sebagainya. Benar. The retails atau the mid curve peoples. Poker yang paling related ya. Try learn poker menurut gue itu alpha juga. Gitu. Live alpha. Ya, tapi dari sisi ini ya. Jangan dari sisi money. Bisa jadi lu burn gitu. Yes. Dari sisi ini. Yes. Just try that. And mungkin from me, I think tadi kan Bro Andre bilang never fade the cycle. From me, a good seller is Michael Saylor. Anjay. Jadi gue langsung nambahin dari dia aja sih. Tadi a good seller, I think Michael Saylor lu ikutin strateginya dia, which is the buying bitcoins every month, kayak T-Wapping itu udah gila sih. Udah easy to follow lah. He's smart money. Dia publicly sharing. Lu bisa follow itu. Kalau lu nggak mau ribet yang kayak
tadi Degens, research meme coins, research any L2s bla 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 kayak DeFi ya, understanding Web3 bla bla bla. The easiest way kalau lu emang belum pernah start mulai, the easiest way is to buy Bitcoins. True. Buy Bitcoin. True. That's the last message I think. Yes. And that's a good one I think. Yes. A good seller is Michael Saylor. Benar. Dan gue mungkin tambahin juga ya. Okay. Gue ini yang gue selalu berkali-kali katakan di Twitter gue ya. Gue nge-DJ meme, gue buy L2, gue buy all of these narratives. Gue try to find 10x, 50x, 100x play. Yes. At the end of the day, goal gue adalah to accumulate more Bitcoin. Itu harus jadi basic principles lo. Yeah. Gitu. Kalau lo cuman look for USDT cash, ya you know how unsafe it is right now gitu loh, ngerti kan? Jadi kayak gue goalsnya juga gue akan accumulate more Bitcoin. The real store of value, Bitcoins. Gue lumayan maksi lah sekarang. You flip, you make money on altcoins, and then you store it on Bitcoin. The profits on Bitcoins. That's the huge alpha. Yes, bro, thank you for watching and thank you Bro Andre for coming. Nanti kita coba Spaces. Jangan lupa follow Twitter gue di Aries Yuangga dan Bro Andre @Andreas R Tobing _. We active on Instagram and TikTok as well. Coba kalian search. Thank you for watching dan komentar kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, and goodbye. See you guys. Thank you.